Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Loh, kok lemes? Nah, kalau seandainya ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah luar biasa. Oke? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sip. Pagi-pagi nggak boleh lemes biar bisa dapat pelajaran dengan baik. Oke? Oke. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pelajaran, ibu mau mengabsen dulu ya. Oke, Bu. Yang pertama, Nur Aini Mega Ramadhani, Hadir, Bu. Diahana Kalila, Hadir, Bu. Fadir Arsaim Firdaus, Hadir, Bu. Gibran Al-Habsi, Hadir, Bu. Steviana Ramadhani, Hadir, Bu. Januar Safrianto, Hadir, Bu. Rahma Febrianti Putri, Hadir, Bu. Arsana Fatimah Az-Zahra, Hadir, Bu. Jukavin Kurniawan. Hadir, Bu. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu litosfer itu apa? Saya, Bu. Iya, Hana. Litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Jadi, litosfer berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, lapisan litosfer sendiri dapat didefinisikan sebagai lapisan batuan yang berada di lapisan bumi yang paling luar dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Nah, lapisan litosfer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial sendiri yaitu lapisan yang mengandung Si yang berarti silikon atau logam dan Al yang berarti aluminium. Lapisan sial bersifat padat dan kaku serta memiliki ketebalan rata-rata 35 km. Yang kedua adalah lapisan sima. Lapisan sima memiliki ketebalan rata-rata 65 km dan bersifat lentur serta memiliki berat jenis yang lebih berat daripada lapisan sial. Batuan penyusun litosfer. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 batuan penyusun litosfer, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau batuan metamorf. Sebelumnya saya akan menjelaskan proses terbentuknya ketiga batuan tersebut. Yang pertama ada batuan beku. Proses pembentukan batuan beku sendiri ialah di dalam permukaan bumi. Jadi di sebuah gunung itu pasti ada dapur magmanya sendiri. Nah, saat gunung itu meletus atau menyembur, maka magma ini akan keluar dan saat magma ini keluar, mereka akan mengalami pendinginan atau kristalisasi. Setelah itu terbentuklah sebuah batuan beku. Nah, batuan beku sendiri dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, contohnya seperti batuan granit dan diorit. Batuan beku gang atau korok, contohnya diabas dan dasit. Dan yang terakhir ada batuan beku luar, yaitu basal, andesit, dan batu apung. Nah, perbedaan dari ketiga batuan ini sendiri ialah jika batuan beku dalam ini terbentuknya di dalam permukaan bumi atau di kulit bumi. Sedangkan batuan beku luar dibentuk di permukaan bumi dan batuan beku gang terletak di tengah-tengah antara batuan beku dalam dan batuan beku luar. Nah, ini contoh gambar dari batuan-batuan beku. Yang kedua ada batuan sedimen. Proses pembentukan batuan sedimen sendiri, setelah batuan beku terbentuk, maka lama-kelamaan akan hancur karena panas, angin, hujan, serta aktivitas hewan dan tumbuhan. Kemudian terjadilah pelapukan, lalu terjadi sebuah erosi oleh air hujan, angin, air sungai, dan lain-lain. Kemudian semakin lama akan mengendap, lalu terbentuklah batuan sedimen. Contohnya ada batuan kapur, batu bara, konglomerat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada batuan metamorf.
Karena batuan sedimen ini mengendap, maka letaknya ada di dalam permukaan bumi yang menyebabkan mereka mengalami tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai lapisan litosfer. Sekarang kita akan membahas tentang tenaga pembentuk litosfer. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri ialah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yakni dibagi menjadi 3, yaitu ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tektonisme. Yang pertama ada tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan bentuk dan letak muka bumi secara horizontal dan vertikal. Nah, tektonisme sendiri dibagi menjadi 2, yaitu orogenetik dan epirogenetik. Genetik ini merupakan peristiwa yang terjadi secara lambat, namun cakupannya cukup luas. Nah, epirogenetik ini dibagi menjadi 2, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Epirogenetik positif ialah peristiwa di mana daratan menjadi turun dan seolah-olah air laut menjadi naik. Sedangkan epirogenetik negatif ialah peristiwa turunnya air laut. Sedangkan epirogenetik negatif ialah turunnya air laut dan seolah-olah daratan menjadi naik. Peristiwa ini di Indonesia contohnya ada teras bertingkat. Yang kedua ada orogenetik. Jadi orogenetik ini gerakannya cukup cepat, namun cakupan daerahnya hanya sempit, tidak luas seperti yang pertama epirogenetik. Dan orogenetik dibagi menjadi 2, yaitu patahan dan lipatan. Lipatan ini nantinya akan membentuk sebuah pegunungan, contohnya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan Ijen. Kedua pegunungan ini terjadi akibat adanya pergerakan orogenetik atau orogenesa. Bentuk dari lipatan ini ada bermacam-macam, contohnya lipatan tegak, lipatan rebah, atau lipatan condong. Kemudian yang kedua ada patahan. Nah, patahan ini akan menyebabkan sebuah keretakan. Kemudian ada patahan. Di daerah patahan tersebut akan mengalami keretakan. Nantinya akan ada daerah yang naik atau horst dan daerah yang turun atau graben. Ada banyak jenis gerakan patahan selain horst dan graben. Ada musat, sinistral, flexur, dextral, sinistral, dan black mountain. Ada 2 dampak dari terjadinya tektonisme, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat menjadi sumber mineral dan bahan tambang. Yang kedua dapat menjadi sumber daya alam. Yang ketiga ada kawasan tangkap air hujan. Kawasan tangkap air hujan. Dampak positifnya ialah yang pertama dampak menjadi sumber mineral dan bahan tambang, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga kawasan tangkap air hujan, yang keempat dapat menjadi habitat flora dan fauna, dapat menjadi pusat pembangkit listrik, dan dapat menjadi tempat pariwisata dan laboratorium alam. Sedangkan untuk dampak negatifnya sering terjadi tanah longsor, terutama pada musim penghujan. Yang kedua, membentuk lereng-lereng pegunungan yang curam. Lalu, kontur pegunungan yang naik turun menyebabkan pembangunan di wilayah pegunungan memerlukan biaya yang lebih besar karena jalannya yang berkelok-kelok. Vulkanisme merupakan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan magma yang naik ke permukaan bumi. Jadi seluruh fenomena yang berhubungan dengan pergerakan magma yang naik ke permukaan bumi disebut dengan vulkanisme. Lalu, proses keluarnya magma dari dalam perut bumi dilakukan dengan melalui penerobosan di dalam kulit bumi. Proses ini dibedakan menjadi 2, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Nah, intrusi magma sendiri merupakan proses penerobosan magma ke dalam litosfer, tetapi tidak mampu mencapai permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma merupakan ekstrusi magma, yaitu gerakan magma yang mencapai permukaan bumi dalam bentuk letusan atau erupsi. Dalam intrusi magma menghasilkan batuan beku yang termasuk ke dalam golongan batuan beku intrusif, yaitu ada batolit, lakolit, sil atau kiping, lalu ada gang. Ada 3 macam gunung api. Yang pertama ada gunung api strato atau kerucut. Jadi gunung api berbentuk berkerucut ini merupakan jenis gunung api yang jenis letusannya berupa letusan dan efusif atau bersifat merusak. Gunung-gunung di Indonesia bagian besar merupakan gunung api strato, misalnya Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Slamet, dan lain-lain. Dan
Yang kedua ada gunung api Mar, yaitu magma yang dangkal. Kedua ada gunung api Mar, kata kuncinya adalah magma yang dangkal. Jadi dia ini memiliki kawah yang lebar dan dangkal, contohnya seperti gunung Tangkuban Perahu. Yang ketiga ada gunung api Perisai. Ini tipe gunung api yang ketinggiannya rendah serta landai. Contohnya di Indonesia tidak ada di Hawaii, yakni gunung Moana. Nah, ada pula dampak dari adanya vulkanisme ini. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positifnya adalah menambah kesuburan tanah, menambah jumlah material yang ada di permukaan bumi, dapat menjadi pembangkit listrik, dapat menyediakan sumber mineral, sumber air panas, lalu menambah tempat wisata, dan lain-lain. Lalu dampak negatifnya dapat menyebabkan kerusakan, menimbulkan gempa, menimbulkan awan panas dan materialnya yang menyebabkan kematian. Tenaga endogen yang ketiga ini ada seisme atau lebih dikenal dengan gempa, yaitu getaran atau goncangan di permukaan bumi karena tenaga endogen. Besar kecilnya gempa ini dapat diukur menggunakan alat, yaitu alat seismograf. Seisme ini dibagi menjadi 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Nah, yang pertama gempa tektonik. Gempa tektonik yaitu adanya pergerakan atau perpindahan lepeng-lepeng tektonik. Yang kedua ada gempa vulkanik, yaitu terjadi akibat aktivitas vulkanisme. Dan yang ketiga gempa runtuhan, yaitu terjadi karena adanya sebuah runtuhan. Ada pula dampak dari terjadinya gempa ini, yaitu ada dua dampak dari terjadinya gempa, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Positifnya ialah gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Lalu, gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Dan yang ketiga ada gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi yang cocok untuk di suatu daerah. Dampak positif dari gempa yaitu gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Dan yang ketiga, gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi yang tepat. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat seisme sendiri adalah bangunan roboh atau ambruk, terjadi kebakaran karena sebab sambungan pendek aliran listrik, lalu saluran pipa dan air gas putus, terjadi banjir karena bendungan-bendungan dan tanggul jebol, terjadi gempa akibat hiposentrum di dasar laut, sarana dan prasarana rusak, distribusi barang dan menjadi terhambat. Berdasarkan letak episentrumnya, gempa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gempa dalam dengan kedalaman hiposentrum antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, ada gempa menengah dengan kedalaman hiposentrum antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang ketiga, ada gempa dangkal dengan kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saya ingin bertanya, Iya. adakah pulau di Indonesia yang aman dari letusan gunung berapi dan gempa bumi? Jawabannya ada. Jadi, untuk dikatakan aman dari letusan gunung berapi dan gempa bumi, pulau ini harus memiliki paling tidak hanya sedikit gunung berapi dan atau tidak ada pertemuan lempeng di dasarnya. Jadi, ada 2 pulau di Indonesia yang aman dari letusan gunung berapi dan gempa bumi, yaitu Pulau Kalimantan dan Pulau Bangka. Jadi, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, saya ingin bertanya lagi. Pada umumnya, batuan beku dalam mempunyai struktur kristal yang sempurna. Karena proses pendinginannya yang apa, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Sangat lambat. ya betul. Pada umumnya, batuan beku dalam memang mempunyai struktur kristal yang sempurna dari batuan beku dalam yang lainnya. Karena proses pendinginannya yang terjadi secara lambat. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 termasuk pada tipe letusan apa, Bu? Nah, jadi pada saat terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, letusan tersebut memiliki tekanan gas sangat kuat dan lava yang cair dan kental. Lalu sumber gasnya sangat dalam dan letusannya amat sangat dahsyat. Jadi, tipe seperti itu dapat dikategorikan sebagai tipe letusan peret.
Bu, saya ingin bertanya. Iya, apa? Bukan ada gunung api yang sudah meletus. Iya. Lalu jika tidak meletus lagi dinamakan gunung apa? Nah, gunung api yang sudah meletus dan tidak dapat meletus lagi itu dapat dinamakan sebagai gunung api yang sudah mati. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, saya ingin bertanya lagi. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari apa? Saya, Bu. Iya. Logam silisium dan magnesium. Ya, betul sekali. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan logam magnesium. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Iya, apa? Apa saja contoh gunung api Mar? Nah, contohnya gunung api Mar ada di lereng Gunung Lamongan di Jawa Timur. Nah, saya ingin bertanya lagi. Batuan merupakan bahan pembentuk kerak bumi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan terdiri atas... Saya, Bu. Ya, Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. ya, betul. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, saya ingin bertanya lagi. Penurunan atau pengangkatan benua yang bekerja di daerah yang cukup luas dan terjadi secara lambat dinamakan apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya? Epirogenetik. Ya, betul. Epirogenetik. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Lapisan tanah yang terangkat sehingga lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya disebut apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, jawabannya apa? Bu, jawabannya horse. Iya, betul. Oke, lalu ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Iya. Bu, gunung api perisai terjadi akibat dari apa? Nah, gunung api perisai itu terjadi akibat magma yang bersifat cair mengalir keluar membentuk lereng yang landai. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Iya. Apa saja material yang dikeluarkan saat gunung api meletus? Nah, material yang dikeluarkan saat gunung api meletus ada 3 jenis, yaitu material bahan padat, bahan cair, dan bahan gas. Jadi, yang pertama ada bahan padat atau bisa disebut dengan eflata, terdiri dari berbagai ukuran seperti bom, lapili, dan pasir vulkanik atau debu vulkanik. Lalu, bom merupakan bahan padat berukuran besar, lapili adalah bahan material vulkanik padat dalam bentuk kecil seperti kerikil, lalu pasir vulkanik adalah material pasir yang merupakan material vulkanik berupa pasir. Dan debu vulkanik adalah material debu-debu halus yang keluar dari gunung api. Sedangkan bahan cair terdiri atas lava dan lahar. Lava yaitu magma yang keluar dari dalam bumi, sedangkan lahar yaitu lava yang sudah bercampur dengan air. Lalu yang ketiga ada bahan gas. Bahan gas atau ekslasi terdiri atas belerang, nitrogen, dan juga asam arang. Bagaimana? Sudah paham belum sama penjelasan Ibu? Sudah. Pertanyaan Ibu yang pertama adalah pembentukan lipatan pegunungan Ijen dan pegunungan Bukit Barisan disebabkan oleh gerak apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya. Jawabannya A, orogenetik. Ya, betul. Jawabannya orogenetik. Mengapa? Karena orogenetik menyebabkan tekanan vertikal serta horizontal, sehingga kulit bumi menjadi mengkerut melipat seperti pegunungan. Lalu, ada berapa sih jenis batuan beku? Ada 3, Bu. Apa aja itu? Batuan beku dalam, Ya. batuan beku luar, batuan Ya. korok. Nah, lalu contoh batuan beku dalam itu apa? Batuan granit, batuan diorit, Lalu batuan korok contohnya seperti? diabas, dan dasit. Kalau contoh batuan beku luar? Apung, basal, dan andesit. Ya, betul sekali. Nah, saya punya pertanyaan lagi buat kalian, yaitu adalah berikut ini ada beberapa dampak positif dari erupsi gunung api, kecuali A. Tanah di sekitar menjadi subur karena endapan abu vulkanik yang kaya akan mineral. B. Dapat digunakan menjadi tempat wisata. C. Material endapan letusan banyak digunakan untuk masyarakat sebagai pasir dan batuan. D. Sebagai energi geotermal.
Dan E. Merusak vegetasi pada lereng gunung yang dilintasi oleh abu piroklastik. Nah, anak-anak, apakah ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya. Apa jawabannya, Nak? Merusak vegetasi pada lereng gunung yang dilintasi abu piroklastik. Ya, betul. Penjelasan setelah saya sampaikan dan saya telah memberikan jawaban serta kalian bertanya kepada saya akan menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Lalu, saya akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya berupa tugas kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Apa, Bu? Nah, tugasnya adalah kalian membuat sebuah makalah tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dikumpulkannya minggu depan ya. Oke, Bu. Jangan sampai lupa mengerjakan tugasnya. Oke. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.